Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu umuri dunya wa din. Wassalatu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat Makis Paskiu dimanapun berada. Pertama-tama dan yang pertama adalah mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini, tepatnya pada malam Jumat Kliwon, alhamdulillah kami beserta kru Maskiu dapat melaksanakan kegiatan rutin, yaitu konten salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga terlimpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Sahabat Maskiu dimanapun berada, demikian kami telah melaksanakan kegiatan rutin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kami mendapatkan hasil seperti ini yang ada di meja ini. Untuk itu saya serahkan untuk lebih jelas menjelaskannya kepada praktisi spiritual, yaitu Abah Darsu. Monggo Abah Darsu sebagai spiritual untuk menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk paman saya, yaitu Mang Ako, yang sudah memberikan kesempatan untuk penjelasan. Ya, langsung aja buat Sobat Maskiu, alhamdulillah kita diberikan rezeki, kita dilimpahkan hidayahnya. Alhamdulillah seperti biasa kita kegiatan rutin, mungkin lebih tepatnya penelusuran barang bertuah. Alhamdulillah pada malam Jumat Kliwon ini kita semua mendapatkan satu, mungkin ini barangnya, yaitu keris. Tahu keris semacam apa ya ini? Keris mungkin semacam apa? Kalau dari apa namanya, bentuknya itu kayak semacam ular, atau lebih tepatnya apa, ular ya, ular ya, satu. Terus yang kedua mungkin kalau orang apa namanya, kalau orang Sunda apa orang Jawa, ini yang dinamakan bulu perindu. Kalau bulu perindu saya kurang memahami banget asal usulnya dari mana, cuman ada sedikit keterangan yang mungkin bulu, kalau bulu itu rambut, mungkin nggak tahu sosok rambut apa. Alhamdulillah mungkin 4 biji, nggak tahu 2 pasang apa 4 biji kayak gini, kurang paham. Sebelumnya ya mungkin penjelasan yang lebih paham panjenengan semua tentang barang bertuah seperti bulu perindu maupun keris, namanya keris apa ini, ular lah, luriknya lurik ular. Enggak ada apa namanya, sarangka apa
Oh, ini kalau masalah apa namanya? Sarung Kalau ininya mah mungkin pasangannya ya apa? serangka. Serangka kalau Sunda mah. Kalau bahasa apapun itu ya mungkin saya kurang paham. Cuman emang berbentuknya seperti ini. Jadi emang sebelum mendapatkan barang keris pusaka ini ya emang ada sosok ular tapi cewek, jadi diibaratkan dari apa namanya ini setengah badan lah ya, ke atasnya cewek cantik rambut panjang tapi ke bawahnya ular. Itu yang menjaganya berarti. Kalau menjaga apapun hodamnya saya kurang memahami, belum dipelajari. Cuman ini jadi sebelum apa namanya, sebelum wujud maupun sebelum kena barang ini emang sosoknya seperti itu. Terus setelah kita kasarannya bukan menjinakkan ya, jadi kasarannya itu untuk dipinta apapun gimana lah, itu langsung berupa semacam ini. Oh, Itu cuman sebelum jadi barang pusaka ini maupun apa ibaratnya barang bertua ini ya nggak tahu sosoknya maupun nggak tahu yang jaganya. Itu ada pokoknya setengah badan itu ke atasnya cewek, ke bawahnya ular. itu tadi sempat mau mundur atau mau gimana itu kan tadi kan sempat mundur dulu apa gimana yang di makam itu. Oh iya, itu emang waktu itu jadi hampir kita terkecoh lah. Terkecohnya ya mungkin mengalihkan apa dialihkan kitanya. Jadi pada akhirnya ya udah mundur. Ini mungkin dia itu mengecoh supaya barang tersebut ini nggak kena lah. Jadi kita mundur dulu, tapi pada akhirnya dia masih ada di suatu tempat itu. Makanya kita berusaha untuk mendapatkan. Tapi alhamdulillah atas izin Allah kita mendapatkan barang tersebut. Bahkan ya mungkin antara penonton maupun kru yang mengambilnya. Seperti itu. Ini yang satu. Yang satu lagi mungkin ini apa? Bulu perindu ya. Ya, bulu perindu. Bulu perindu kalau dari cerita dari silsilannya zaman dulu nggak tahu bener, nggak tahu nggak, Allahu alam. Cuman ceritanya katanya kalau bulu perindu itu dari sosok apa namanya, sosok makhluk goib, yaitu ya maaf kurang paham kalau disebutin ya mungkin panjenengannya lebih tahu. Tapi kalau nggak salah itu dari sosok kuntilanak apa itu. Cuman itu kan dari sejarah silsilan cerita zaman-zaman dulu. Sempat melakukan perlawanan atau gimana kan kodam dari itu apa bulu perindu. Ya, emang waktu itu kita hampir terkecoh. Masalahnya terkecohnya mungkin itu ada 3 titik. Yang pertama di bawah, ya kita mungkin pribadi saya sendiri sampai apa mental ke belakang. Ya mungkin itu dari apa namanya, dari sosok goib ini tapi berupa cahaya. Pada akhirnya mungkin saya kaget apa gimana sampai apa kedorong energi apa namanya bulu perindu ini, tapi dia itu apa seolah-olah lari ke satu titik lagi. Kita kejar, setelah kejar lari lagi ke satu titik lagi. Iya, sepertinya kayak yang di Mengecoh. Nah, itu diutar-uterin. Iya, supaya mungkin tujuannya kita itu
kehabisan energi. Setelah kehabisan energi, ya mungkin kita menyerah apa gimana, terus barang bertuah ini nggak kena. Oh, seperti itu. Ya, Pada akhirnya kena juga. alhamdulillah berkat doa sobat Mas Q, alhamdulillah berkat izinnya Allah kita mendapatkan semuanya. Serta yang di samping. Alhamdulillah, terutama ya ini sama paman saya sangat-sangat membantu. Ya semuanya emang sangat membantu banget. Alhamdulillah kita mendapatkan seperti ini. Sepertinya tadi dari sosok Ki Ageng Prayogo itu muncul kembali. Beliau menyampaikan apa itu, Kang? Ya mungkin itu emang saya termasuk memaksakan untuk pengen mendapatkan. Informasi. Jadi bukan informasi. Jadi lebih tepatnya kita itu kan yang pertama dulu itu semarah sampai gagal. Tadi lagi muncul lagi, kita berusaha sekuat tenaga. Ya mungkin dengan keegoisan apa nafsu saya yang berlebihan, kita memaksakan diri. Pada akhirnya kita hampir kehabisan, hampir terkecoh. Alhamdulillah sosok yang menyebutkan beliau itu Ki Ageng Prayogo muncul lagi. Ternyata ada bersangkut pautan dengan Aki Bangsa Diraksa itu yang makam itu. Ya mungkin bersangkutannya dia itu Aki Bangsa Diraksa itu mungkin mengikuti jejaknya beliau ataupun mempelajari ajaran-ajarannya beliau. Pada akhirnya dia punya istilahnya, punya hodamnya, ajarannya Ki Ageng Prayogo itu. Atau mungkin dari mbah buyutnya atau apa, karena Bapung Bangsa itu kan di masa-masa era-era 40 ya, Mas? Kemerdekaan lah ya. Sedangkan mungkin lebih ke bapaknya, kalau mungkin saya ngomong itu Mbah Buyut apa ya? Iya, yang namanya Mbah Buyut Kertadiraksa. Sebagai bapaknya Bangsa Diraksa itu. Iya, makanya tadi setelah pengambilan itu kita sempat komunikasi dengan dibilang warga ya. Kita sedikit menjelaskan, ya emang Aki Bangsa Diraksa itu emang abad yang kesekiannya. Jadi dalam arti abad yang kesekiannya itu generasi yang kesekiannya mengikuti jejak ataupun mengikuti alirannya Ki Ageng Prayogo. Mungkin ya dibilang abad yang keberapa itu kan bapaknya Aki Bangsa Diraksa, terus mbahnya Aki Bangsa Diraksa. Itu mungkin dia kan ya. Jadi kan kalau zaman dulu mungkin kan nih kamu gini, nih kamu gini. Itu padahal mah itu leluhur-leluhurnya Aki Bangsa Diraksa itu mungkin menganut ataupun mengikuti ajaran Ki Ageng Prayogo. Ya mungkin lebih tepatnya alirannya Ki Ageng Prayogo. Seperti itu. Itu ya mungkin kan ada versinya mungkin ada dua emang. Yang satu diutamakan itu ajaran ilmu hadis. Yang kedua mungkin ajaran ilmu naluri. Jadi mungkin itu ada semua gitu ya. Emang beliau itu benar-benar semuanya kasarannya dipelajari lah gitu. Tadi ya mungkin komunikasi sedikit seperti itu keterangannya. Bahasa Jawa tadi ya, ya saya emang jujur
Saya orang sini, cuman kan saya lama di daerah hampir masuk ke Jawa Barat. Jadi kalau kalau kita komunikasi Jawanya Jawa Kromo, jujur saya udah nggak apal ataupun balelo, tapi paham, cuman mengucapkan itu susah. Makanya sih saya komunikasi minta pakai bahasa Indonesia. Berarti Ageng Prayoga itu aslinya orang Kejawen itu ya? Kejawen, asli Kejawen. Cuman mungkin beliau itu kan menyebarkan agama Islam kan ke daerah anu, ke daerah anu, ke daerah anu. Ya mungkin kan kata orang sana, orang Sunda, kata orang Sunda, orang Jawa. Jadi ya itu mah Allahu alam, hanya Allah yang paham, yang tahu aslinya orang mana. Cuman insya Allah sedikit penerangan, yaitu asli tulen orang Jawa. Seperti itu gitu. Mungkin bisa diperdetail lagi tadi ucapan beliau waktu komunikasi sama Kang Darsu, apa saja yang disampaikan gitu. Ya, waktu saya memaksakan untuk mengambil barang bertuah, ya kalau penglihatan saya kalau nggak salah itu berbentuk semar. Cuman jujur pribadi saya terlalu memaksakan untuk mengambil. Pada akhirnya kesimpulannya saya pakai nafsu. Terus datanglah sosok itu untuk kasarnya nasehatin. Jangan, sudah kamu udah melebihi batasnya ya mungkin udah pakai nafsu. Pada akhirnya kita terjerumus sama nafsu tertentu itu. Jadi kan kalau apapun kalau pakai nafsu ya hasilnya ya namanya juga pakai nafsu ya pasti negatif. Makanya dia datang, mungkin ya alhamdulillah itu sosok ya ditegur, ya kita mengucapkan alhamdulillah banget. Jadi kita udah kembali lagi ke asal, ya apapun tidak bisa dipaksakan. Mungkin untuk selanjutnya mungkin suatu saat nanti kayak gitu bisa di ya kasar nama diambil apa gitu. Kalau menurut saya apapun atas izin Allah, insya Allah bisa. Tapi segala apapun dengan pakai nafsu, berarti kan orang tersebut nggak ingat sama yang di atas, yaitu Gusti Allah. Pasti nggak bakalan kena. Tapi kalau kita pasrah diri, bener-bener kalau Allah udah ngizinin jadi milik kita, insya Allah kena. Suatu saat insya Allah kena atas izin Allah. Mungkin di dalam hal ini tadi kan menyampaikan jangan terbawa oleh nafsu. Mungkin Kang Darsu sendiri mau menyampaikan pesan baik ke Sobat Nasbiu atau ke kru, utamanya kru kan. Kalau dari pribadi saya, ya mungkin saya juga orang sangat-sangat amat berkurang. Tapi ya dari pesan saya cuma satu. Segala apapun, kalau kita ingin memiliki maupun meminta, tetap nomor satu kita minta izin, minta ridho lillahi ta'alanya sama Gusti Allah. Jangan sampai pakai hawa nafsu. Segala apapun pakai hawa nafsu, insya Allah ya dapatnya juga negatif. Kang Darsu, mohon maaf, flashback tadi ke yang di makam itu, kayaknya ada getaran angin apa-apa itu tadi kenceng banget kayaknya, dan sempat mengambil batu itu kayaknya. Oh iya. Ya, waktu itu emang ada ya maaf, tanda itu, jadi ada sosok makhluk itu di dalam di atas pohon apa? Nangka. Itu kalau maaf kalau saya kurang jelas memperjelasnya, tapi penglihatan saya itu ada sosok kunti satu, ada jin,
tinggi, gede. Oh, ya. Genderuwo. Itu mungkin waktu ada angin itu sosok genderuwo, tapi dari bawah tebing itu melesat ke situ. Ya mungkin, ya maaf, mungkin itu merasa terusik. Nah, kita berusaha untuk menetralisi supaya ya menjauh, supaya nggak mengganggu kita lagi, kasarnya pengambilan lah. Ya mungkin agak lama prosesnya itu, ya kita menetralisi supaya cepet dapat barang bertuah tersebut gitu. Ini Terus tadi itu yang melakukan penarikan di awal itu berani kayak gitu ya. Pendapat Kang Darsu sendiri itu gimana itu? Karena seperti yang sudah ini kan di waktu di Dauan Tanah Berem, ya, kerasukan. ya mungkin tadi udah sedikit ada penjelasan. Ya mungkin kata warga lah, dia juga bilang kita satu, dia suka ke kasarannya penelusuran kayak gini. Keduanya mungkin dia pengen membuktikan ataupun uji coba benar enggaknya. Kita ya alhamdulillah ya monggo-monggo aja. Itu malah kebetulan suatu kesempatan saya untuk membuktikan ke warga bahwa kita itu kasarnya bukan editan. Tapi alhamdulillah warga ada yang bisa membuktikan, ada yang mau. Terus kenapa nggak sampai kesurupan apa gimana? Insya Allah keterangan saya, orang tersebut itu nggak nafsu pengen memiliki, hanya pengen membuktikan. Tapi kata warga tersebut bisa merasakan energi barang tersebut, katanya panas kayak semutan. Seperti itu, anget-anget kuku. Makanya langsung kata saya, udah sini, kada sini. Masalahnya ya mungkin ntar lama-lama gesekan energi ya mit-amit malah gimana terjadi ke warga tersebut. Gitu. Oke, seperti itu. Sementara mungkin gitu aja dulu. Untuk next selanjutnya mungkin ada wacana kemana gitu? Ya kita mungkin agak menyeleksi dulu. Kita kan mengikutin permintaan sobat Q ya, Mas Q. Ya mungkin setelah mengikuti koleksi dulu, ya ntar dipertimbangkan. Untuk sementara ya mungkin nggak ada penjelasan di tempat di mana saya belum bisa bilang seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus-terusan sampai rutin lah. Satu, keduanya ya mudah-mudahan semuanya kru Mas Q itu dikasih sehat walafiat. Amin. Ya mungkin monggo terkait mungkin benda ini nanti pikirannya menduakan atau mungkin musyrik atau monggo kan dijelaskan. Oh ya, seperti yang saya udah bilang dari dulu lah, mungkin nyampe sekarang saya mau bilang lagi. Cuman pesan saya satu, jangan pernah menduakan ataupun meyakini barang hal tersebut melebihi dari batas. Segala apapun tanpa izin Allah, ini semua itu nggak ada apa-apanya. Ini cuman barang bertuah ataupun barang mati. Tapi hiasan Allah. Tapi dengan izin Allah, apapun itu bisa.
barang hidup biarpun barang mati. Nah, iya. Mungkin seperti itu. Tapi lebih jelasnya ya monggo panjenengan yang lebih tahu. Ya maaf kalau saya bukan so tahu, tapi emang pengetahuan saya cuma sedikit. Siap. Pesan untuk para sahabat aja gitu. Iya, siap. Oke, untuk sementara itu dulu, monggo. Sekali lagi ya, terima kasih buat Sobat Mas Q untuk dukungan beserta doanya. Ya mungkin untuk penjelasan malam ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.